Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Rajab, ibu-ibu sekalian. 1 Januari itu bertepatan dengan 1 Rajab, Bu. Jadi sekarang sudah tanggal 3 Rajab, ibu-ibu sekalian. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan, ibu-ibu sekalian. Sudah mau puasa lagi, Bu. Padahal sepertinya baru kemarin bulan Ramadan, kini sudah mau puasa lagi, ibu-ibu sekalian. Waktu terasa sangat cepat, ibu-ibu sekalian. Itulah ciri dari akhir zaman, ibu-ibu sekalian. Kita ini orang-orang akhir zaman, ibu-ibu sekalian. Di antara cirinya adalah waktu berjalan sangat cepat. Setahun terasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, ibu-ibu sekalian. Maka umat akhir zaman ini hendaklah senantiasa memperbanyak amal-amal soleh, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Rajab dijelaskan membersihkan badan, ibu-ibu sekalian. Maksudnya bulan Rajab membersihkan badan itu adalah menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Ada yang hafal syairnya enggak? Saya enggak hafal nih. Bulan Rajab membersihkan badan, terus bulan Sya'ban membersihkan diri. Ya, kemudian bulan Ramadan membersih. Ya, saya lupa syairnya, ibu sekalian. Ya, di antara ibu sekalian mungkin ada yang hafal, ibu sekalian. Jadi bulan Rajab itu membersihkan badan kita, tujuannya adalah membersihkan anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai kita niatkan dalam diri kita, anggota tubuh kita bersihkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan mata kita
mata kita kalau sering melihat yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kita ganti dengan melihat mushaf Al-Quranul Karim, yaitu membaca Al-Quranul Karim dengan melihat, hadirin sekalian. Maka mengubah mata kita dari yang tidak baik menjadi yang baik, ibu-ibu sekalian. Kalau sering melihat HP, dikurangi, ibu sekalian. HP itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau terus menerus itu tidak baik, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau HP untuk melihat Al-Quranul Karim, karena di HP juga ada Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Di HP juga ada ceramah-ceramah agama. Itu adalah hal yang bagus, ibu-ibu sekalian. Tetapi HP dengan buku itu beda, Bu. HP kelamaan merusak mata, buku enggak, ibu-ibu sekalian. Jadi ada kelemahan. Jadi mentang-mentang kita sudah teknologi serba canggih, kita nggak perlu bawa buku, nggak perlu bawa mushaf, kita pakainya HP. Terus kalau di rumah ada, nggak usah pakai HP, ibu sekalian. HP yang dilihat terus menerus itu mempengaruhi mata dan cepat merusak mata, ibu sekalian. Tapi kalau mushaf Al-Quran itu tidak, ibu sekalian. Buku yang tercetak di kertas itu tidak, ibu sekalian. Alhamdulillah saya dianugerahkan oleh Allah hobi baca, Bu. Tapi sampai sekarang saya nggak pakai kacamata, Bu. Malah anak saya pakai, ibu sekalian. Iya, jadi ternyata hobi baca, asal bacanya tepat, itu tidak merusak mata, ibu sekalian. Jadi itu kelemahan HP, ibu sekalian. Tetapi usahakan kita jaga mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anggota tubuh berikutnya adalah telinga, ibu-ibu sekalian. Telinga itu kita jaga dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, ibu-ibu sekalian. Hal-hal yang tidak baik kita ganti. Di antaranya adalah mendengarkan ghibah, juga kita kurangi, ibu-ibu sekalian, atau kita hilangkan, ibu-ibu sekalian. Diganti dengan mendengarkan Al-Quranul Karim, ibu-ibu sekalian. Al-Quran di HP juga ada, ibu-ibu sekalian. Kita umumnya sudah sulit untuk menghafal. Nah, kita terus-menerus dengar, lama-lama hafal, Bu. Jadi kita rutin dengar, senang mendengarkan Al-Quran, lama-lama hafal, ibu sekalian, tanpa kita menghafalkan Al-Quranul Karim, hadirin sekalian, tanpa melihat hurufnya. Maka gunakan anggota tubuh kita, telinga itu, dengarkan untuk Al-Quranul Karim, mendengarkan ceramah-ceramah agama, ibu-ibu sekalian. Di sini ini ceramah agama bagus, kita mendapatkan pahala berkumpul bersama orang-orang soleh. Tapi ada orang yang sibuk, kemana-mana selalu sibuk, nggak sempat di majelis taklim. Ada caranya, ya ibu-ibu sekalian, yaitu dengarkan saja ceramah, ibu-ibu sekalian, di HP. Maka itu pun sudah menuntut ilmu, ibu-ibu sekalian. Jadi kita gunakan anggota tubuh telinga itu untuk hal-hal yang positif, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, anggota tubuh berikutnya adalah lisan atau mulut, ibu-ibu sekalian. Misalkan kita biasa ngomong yang tidak baik, kita jauhi, kita kurangi. Kalau kita biasa ngomong buruk, maka keburukan itu akan terbiasa kita ucapkan. Na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Ada penceramah, ibu-ibu sekalian, ngomong kata-kata goblok, ibu-ibu sekalian, ke tukang es, langsung jatuh derajatnya, ibu-ibu sekalian, langsung dibully di media sosial, ibu-ibu sekalian, langsung tidak laku, ibu-ibu sekalian, langsung jarang yang undang, ibu sekalian, langsung dipecat dari jabatan penasihat presiden, ibu-ibu sekalian. Jadi derajatnya langsung jatuh. Dia berceramah tapi ngomong goblok ke tukang es, ibu-ibu sekalian. Nah, itu sekedar tukang es teh manis, ibu-ibu sekalian. Itu sekedar gambaran, itu
buat pelajaran kita semua, ibu-ibu sekalian. Buat pelajaran kita semua bahwa ucapan lisan ternyata berdampak besar luar biasa untuk kita, ibu-ibu sekalian. Hanya ucapan itu langsung orang tersebut dalam kondisi jatuh, ibu-ibu sekalian, dari puncaknya, dari tinggi tenar, kemudian langsung jatuh gara-gara omongan yang tidak baik. Berarti kita mengambil pelajaran, ibu-ibu sekalian, mengambil pelajaran tidak berkata yang tidak baik, ibu-ibu sekalian. Jadi kita berkata yang baik-baik saja, ibu-ibu sekalian. Rasul berpesan, falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau diam. Ini pilihan, Bu. Pilihan mulut itu dua. Bicara yang baik atau diam. Kalau kita bisa bicara yang baik, bicara yang baik. Kalau nggak bisa, pilihan kedua, diam. Diam sama bicara, susahan mana, Bu? Susahan diam ternyata, ibu-ibu sekalian. Padahal diam kan nggak perlu tenaga, tapi ternyata susahan diam. Kita itu lebih suka pengennya ngomong aja ngomong. Maka usahakan kita bicaralah yang baik-baik saja, ibu-ibu sekalian. Jadi pesan Rasul, bicaralah yang baik atau diam. Di antaranya kita jauhi mulut kita dari ghibah, dari membicarakan keburukan orang lain, ibu-ibu sekalian. Yang bicara dosa, yang mendengarkan dosa juga, ibu-ibu sekalian. Jangan kita menganggap yang dosa itu cuma yang bicara, ibu-ibu sekalian. Yang dosa itu yang bicara dan yang mendengarkan, ibu-ibu sekalian. Misalkan ada orang ngomong sendirian, itu nggak jadi ghibah, ibu sekalian, asal tidak di-share ke tempat lain. Misalkan bicara ngomong sama tembok, ngomong apa aja, ngomong keburukan orang lain, maka omongan itu bukan ghibah. Ghibah itu kalau sudah ada yang mendengarkan. Jadi dosa ghibah itu dosa membicarakan dan mendengarkan, ibu-ibu sekalian. Jadi kita jauhi mendengarkan dan berbicara ghibah, yaitu keburukan orang lain, ibu-ibu sekalian. Sekarang kita ngomong sendiri juga bisa jadi ghibah. Kenapa? Karena di depan kamera, lalu di-share. Nah, itu jadi ghibah juga, meskipun kita ngomongnya sendiri, ibu-ibu sekalian, itu jadi ghibah juga. Kita ngomong sendiri, nah kayak gini, Bu sekalian, itu bisa terjadi ghibah, kita membicarakan keburukan orang lain kalau omongan itu bisa di-share, ibu-ibu sekalian. Maka usahakan kita mulut kita ini kita pelihara, kita jaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anggota tubuh kita yang namanya tangan. Tangan ini kita jaga dari berbuat yang tidak baik, dari mencuri, dari mengambil hak orang lain. Begitu juga kaki kita. Kaki kita jaga dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kita gunakan kaki kita itu melangkahnya ke majelis taklim, ke masjid, ke tempat hal-hal yang baik. Gunakan tangan dan kaki kita ini untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain. Itulah semua yang disebut dengan membersihkan anggota tubuh. Jadi bulan Rajab membersihkan anggota tubuh itu, membersihkan anggota tubuh dari dosa, lalu menggantinya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis shalihah fasatakunu fitanun kakita'il lailil muzlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Rasul bersabda, pesan Rasul kepada kita adalah
badiru bil a'malis sholihah, perbanyaklah amal-amal soleh, bersegeralah beramal soleh ibu-ibu sekalian. Jadi Rasul berpesan segeralah beramal soleh ibu-ibu sekalian. Ini pesan Rasul kepada kita semua. Jadi kalau amal soleh, niat laksanakan ibu-ibu sekalian. Jangan niat entar aja, jangan ibu-ibu sekalian. Karena niat berbuat baik tapi entar saja, maka bisikan setan datang ibu-ibu sekalian. Kita nggak jadi melakukan kebaikan-kebaikan karena ditunda ibu-ibu sekalian. Jadi setan itu selalu membisikkan ke dalam diri kita, sehingga kita menunda-nunda amal soleh yang akhirnya tidak jadi melakukan amal soleh tersebut. Kita mau ngaji entar-entaran, akhirnya nggak jadi ngaji. Kita mau rencana sholat ditunda, akhirnya nggak jadi sholat sunnah. Jadi amal soleh itu kalau ditunda biasanya tidak jadi melakukan amal soleh karena dibisiki oleh godaan setan ibu-ibu sekalian. Terutama sedekah ibu-ibu sekalian, terutama berinfak di jalan Allah. Kalau kita tunda-tunda biasanya tidak jadi bersedekah ibu-ibu sekalian. Habis nerima gaji bulanan 1 juta ibu-ibu sekalian, lalu kita ingin berinfak di jalan Allah 100.000, saya masukkan ke dalam kotak amal masjid. Kemudian besok aja dah, besok masih bisa, sekarang masih sibuk. Nah besok ibu-ibu sekalian udah berpikir lagi, anak minta jajan, akhirnya kebutuhan banyak, akhirnya 50.000 aja dah, nggak jadi 100.000. Akhirnya berkurang amal soleh kita. Niat semula 100.000 menjadi 50.000. Udah mau 50.000 ditunda lagi ibu sekalian, berubah lagi ibu sekalian. Wah 50.000 ternyata gede ya. 20.000 aja, akhirnya 20.000. Tiap ditunda bisikan setan ada, dan lama-kelamaan gak jadi berinfak, bersedekah, beramal soleh di jalan Allah ibu-ibu sekalian. Jadi kalau punya niat laksanakan, niat laksanakan, maka kita punya amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tunda ibu sekalian, biasanya berkurang lama-lama amal soleh kita sedikit ibu-ibu sekalian. Jadi pesan Rasul, segeralah beramal soleh. Kalau punya amal soleh, niat amal soleh, laksanakan, jangan ditunda ibu-ibu sekalian. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, kita niat, jangan ditunda, kita niat, laksanakan ibu-ibu sekalian. Pesan Rasul, segeralah beramal soleh. Akan datang suatu masa di mana pada masa itu banyak fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah itu kaqita'il lailil muzlimi, seperti malam yang sangat gelap. Jadi fitnah-fitnah yang sangat banyak itu, ini kondisi akhir zaman ibu sekalian. Dijelaskan oleh Rasul, kondisi akhir zaman itu banyak fitnah-fitnah, yang fitnah-fitnah itu seperti malam yang sangat gelap. Artinya orang bingung, ini yang benar mana sih? Ini yang benar Habib apa ulama sih? Padahal Habib sedang difitnah, ulama sedang difitnah, sedang diadu domba ibu sekalian. Banyak yang sebenarnya bukan kenyataan tapi di-share. Banyak bukan kenyataan tapi di-share, sehingga membingungkan kita. Dan inilah kondisi zaman sekarang ibu sekalian, banyak fitnah, yang berita-berita yang masuk kepada kita ibu sekalian lewat handphone itu belum tentu benar dan belum tentu salah ibu-ibu sekalian. Jadi belum tentu benar, belum tentu salah ibu-ibu sekalian. Yang kira-kira tidak berguna jangan di-share ulang ibu-ibu sekalian. Yang kira-kira nanti ini kalau di-share nih dia akan rugi, udah berhenti di kita ibu-ibu sekalian. Fitnah-fitnah itu akan menyebabkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi hari masih beriman, sorenya jadi kafir.
Dan kebalikannya, ada yang sorenya masih beriman, paginya menjadi kafir, ibu-ibu sekalian. Nah, agar hal ini tidak menimpa kita, pesan Rasul yang di awal tadi kita laksanakan, bersegera beramal soleh, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang beramal soleh, orang yang segera beramal soleh, maka akan dijauhkan dari kekafiran, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agus kebanggaan